Sebelum memulai kegiatan pembelajaran sendiri, anak-anak banyak dulu mulai. Amin. 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 Ada yang nggak masuk? Mas Arasim. Kenapa Mas Arasim nggak masuk? Konser Bu. Konser ya. Ya, konser sama Anjani. Sama Anjani. Diajak sama Rizka. Baik. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Perkembangan masyarakat digital. Udah kelihatan ya? Kayaknya ya. Ya udah, sebelum kita mulai pembelajaran karena terlihat sangat lemas ya karena mata pelajaran terakhir, kita mau stretching dulu nih. Ayo, pada berdiri dulu semuanya biar nggak ngantuk, biar masih semangat. Mas Agus mau mimpin Bu, Mas Agus mau mimpin. Mas Rabi mau mimpin Bu. Mau mimpin. Maju lagi dong, sih. Betul Bu. Aslan langsung. Siapa yang mau bantuin ibu di depan? Ayo, bisa Bu. Mas ya. Sama Nisa. Stretching dari bagian kepala ya, semuanya pegang kepalanya. Tarik ke kanan. Dua, tiga, empat, lima, Sebelah kiri. dua, Ditahan. Tangannya. Sudah fresh, mantap. Kita mau lanjut ke pembelajaran. Hari ini kita bakalan belajar tentang perkembangan masyarakat digital. Oke. Untuk Mbak Nurul bisa dibaca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, memahami konsep masyarakat digital. Kedua, menjelaskan tantangan sosial pada era digital. Ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif perkembangan digital. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi digital. Oke, ini ada bagian pengertian. Apa sih itu masyarakat digital? Jadi, masyarakat digital itu adalah masyarakat yang memiliki aktivitas itu sudah dikelola oleh digital. Dari mulai sosial, ekonomi, pendidikan, atau interaksinya itu semua sudah bergantung pada teknologi digital, betul. Nah, ditandainya dengan apa? Ditandainya dengan penggunaan internet, media sosial, perangkat pintar, dan data digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian sendiri kita ini masyarakat digital, Pak? Ya. Bu, ya Bu, tiktokan Bu. Kenapa? Tiktokan. Masyarakat digital aja, bisa dilihat dulu. Oke, selanjutnya ini ada tahapan perkembangan digital.
Yang ke selanjutnya itu ada faktor. Pertama itu faktornya ada perkembangan internet dan perkembangan digital. Yang kedua ada globalisasi dan keterhubungan lintas negara. Yang ketiga itu ada munculnya teknologi AI, data atau IoT. Yang terakhir itu ada mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Nah, dari keempat faktor ini ada nggak dari murid-murid semuanya yang bisa memberi contoh? Ayo yang bisa memberi contoh, ibu kasih permen. Siapa yang mau? Contoh dari faktor ini, keempat faktor ini. Pilih salah satu terus dikasih contoh. Saya mau nomor 3, Bu. Ya, boleh Nisam. Apa? Munculnya teknologi AI itu ChatGPT, Bu. Kita kerjain tugas bisa lewat ChatGPT, terus bisa kerjain UAS juga dari ChatGPT, Bu. Tapi nggak boleh ya ngerjain masuk pakai ChatGPT ya. Seringnya Ya, kayak itu gitu. berarti dampaknya buruk itu. Oh iya, terima kasih. Tapi benar. Ini dikasih permen. Yeay. Saya mau permen. Iya, boleh. Siapa lagi yang mau kasih contoh? Ivan boleh. Yang kemarin kan itu sih, Bu. Iya. Ya, Bu, kemarin ini, Bu, kakeknya kakek saya itu dia jadi YouTuber, Bu. Terus sekarang subscribernya banyak. Nah, yang sebelumnya dia nganggur, udah karena tua nganggur, tapi sekarang dia bisa dapat pendapatan. Karena dari YouTuber tadi, Bu. Oke. Iya. Kakeknya jadi Kita YouTuber. dapat lagi. Ayo mungkin satu lagi. Boleh. Jangan. Kan itu tadi udah kita. Ayo yang lain. Nomor 1 atau nomor 2? Ya. Satu. Ya. Munculnya Google yang mana tuh? Internet dan perangkat digital sekarang ada TV, smart TV kalau di sekolah itu. Pintar. Kasih bisa dapat permen. Permen ini dimakan nanti ya. Wah. Ya, Bu, tadi, Bu. Masuk dulu. Perhatiin dulu ya anak-anak ya pembelajarannya ya. Bebo, Sastra kirim sesuatu di grup kelas. Itu dari grup ya, Bu. Ada bagus-bagus. Boleh ya, diperhatiin dulu. Materi, Bu. Oke, selanjutnya ada dampak. Yang pertama itu ada dampak positif. Bisa dibacain, Bu? Dampak positif yang pertama itu akses informasi mudah dan cepat. Yang kedua itu efektivitas Tolong, pekerjaan bisa. dan pendidikan. Yang ketiga itu muncul inovasi sosial dan ekonomi kreatif. Yang keempat konektivitas sosial dan terbatas geografis. Yang kelima peluang pekerjaan baru atau konten kreator, data analisis dan lain-lain. Nah, pada dampak positif ini yang pertama akses informasi mudah dan cepat. Tadi kan sudah Pasya jelaskan juga ya bahwa kita tuh sudah bisa tuh pakai Google untuk cari informasi lebih cepat seperti itu. Yang kedua itu ada efektivitas pekerjaan dan pendidikan. Nah, dari munculnya digital ini itu tuh sangat berdampak positif sebenarnya untuk kita semua. Mulai dari pendidikan atau pekerjaan, itu tuh mempermudah sekali entah itu dari pengiriman email atau pengiriman pesan atau misalnya penugasan sudah nggak harus secara lisan, entah ibu tiba-tiba mau ngasih tugas bisa lewat langsung dari grup kelas seperti itu. Yang ketiga itu ada munculnya inovasi sosial atau ekonomi kreatif. Nah, dari digital ini tuh jadi makin banyak nih orang-orang yang peluang untuk berekonomi atau memproduksi sesuatu itu lebih cepat kayak gitu. Yang keempat itu ada konektivitas sosial tanpa batas geografis. Yang kelima ada peluang pekerjaan baru seperti konten kreator. Tadi kayak siapa kakeknya Given ya? Kakek saya, Bu. YouTube ya. Kakek Padahal saya. udah tua kan. Udah tua, nggak bekerja. Masih bisa Iya, dapat penghasilan. berpenghasilan karena Jadi digital dan jadi YouTuber seperti itu. Betul. Untuk dampak negatifnya, yang pertama itu ada ketergantungan gawai. Siapa di sini yang ketergantungan gawai itu? Ivan, Bu. Pembelajaran tapi dia suka main HP. Itu salah satu contoh dari Dampak negatifnya. betul banget. Yang kedua itu ada cyberbullying dan kejahatan digital. Dicat mama, Bu. Yang kedua itu ada cyberbullying dan kejahatan digital. Jadi cyberbullying ini siapa yang pernah lihat misalnya ada konten kreator yang dihujat? Ini pas lagi dulu. Boleh ya. Dulu saya Nah, itu komentar. Nah, cyberbullying ini tuh bullying tapi melalui sosial media, melalui gawai seperti HP, jadi nggak secara langsung gitu ya. Nah, itu tuh nggak boleh ya.
bisa lewat WA aja, mau telepon, mau PC juga bisa, nggak usah perlu ketemu seperti itu. Yang terakhir itu ada privasi data terancam. Nah, siapa nih yang sering diancam-ancam kayak nanti datanya disebarin kalau nggak mau ini? Mas Raki dulu ya bu. Ada kan kayak gitu-gitu kan? Tapi tuh nggak boleh kayak gitu ya. Itu pernah ada dia tuh. Siapa tuh? Di kakeknya tuh. Nenek saya bu. Gimana ya saya Di ya? pesawat penipu online. Oke. Selanjutnya itu ada perubahan sosial dalam masyarakat digital. Pertama itu perubahan dalam pola komunikasi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Nah Hassan bahwa ada nih terjadi perubahan pola komunikasi di dalam masyarakat. Ayo teman-teman diperhatikan dulu. Kita cuma sebentar kok. Ya. Oke. Perubahan pola komunikasi yang tadi kayak sudah jarang nih teman-teman yang kayak perlu ketemuan, harus ketemuan. Kalau untuk ngobrol gitu ya, sekarang tuh sudah mulai ya dari WA bisa, dari email bisa, dari Instagram bisa, seperti itu. Selanjutnya itu ada perubahan nilai dan norma. Ini ada yang bisa kasih contoh? Yang mana? Nurul. Perubahan nilai dan norma karena digital. Ya pasti ya, silakan. Jadi sekarang orang-orang itu mode pakaiannya itu mengikuti tren zaman yang ada di handphone. Jadi terkadang Oh, ya. Jadi pakaiannya kadang kurang sesuai dengan budaya kita yang tertutup, jadi suka yang terbuka. Kayak dia. Pintar banget, silakan Masya. Jadi benar banget yang dibilang Masya. Ada bu teman kita tuh namanya ada. Oh iya, berarti betul ya Mas Anjaninya ya. Iya betul banget tadi yang dibilang sama Pasha itu tuh salah satu contoh dari perubahan nilai dan norma. Yang ketiga itu adalah perubahan pola konsumsi. Nah ini, yang awalnya itu kita kalau misalnya mau makan sesuatu, itu biasanya kita harus belanja dulu kan, masak dulu. Nah ini tuh sudah mulai berubah, kita tuh sudah bisa pesan dari Shopee Food, GoFood, GrabFood, nah gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan struktur pekerjaan. Nah ini tuh banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul karena digital ini. Contohnya kayak apa? Konten kreator. Pakai saya, Tadi, pakai saya. juga, ya kan? Ada juga yang host live TikTok. Nah itu tuh salah satu dari perubahan struktur pekerjaan. Yang selanjutnya ada perubahan gaya hidup yang tadi Pasha bilang. Itu tuh jadi kayak kita tuh lifestyle itu mengikuti dari sosial media, apa yang kita tonton sehari-hari seperti itu. Iya. Kayak kakek saya bu sebelumnya pakai sarung sama apa kaos, sekarang pakai Gucci bu, kaos Gucci sekarang. Bagus dong. Kakek saya. Kaya berarti kakek kamu ya. Iya. Kakeknya terlalu konsumtif bu. Nah, itu dampak negatif berarti ya. Mentang-mentang udah dapat silver play button ya. Oke, selanjutnya ada masalah sosial dalam masyarakat digital. Mungkin Kak Caca bisa dibaca. Ada digital divide atau kesenjangan akses, kesenjangan literasi digital, pola konsumsi berlebihan atau konsumtivitas digital, sama komodifikasi data pribadi. Tuh. Oke. Yang pertama itu ada digital divide atau kesenjangan akses. Jadi, masalah sosial yang ada di dalam masyarakat digital itu salah satunya itu kesenjangan akses. Apa sih itu kesenjangan akses? Jadi, semua orang itu tuh nggak punya akses yang sama seperti kita. Seperti misalnya Mbak Caca ke sekolah dia bisa bawa laptop, tapi misalnya Mbak Nurul belum bisa karena ya tidak ada dananya untuk membeli seperti itu. Yang kedua itu ada kesenjangan literasi digital. Nah, kesenjangan literasi digital ini tuh berbeda sama kesenjangan akses. Kalau misalnya kesenjangan literasi digital ini tuh seperti dia tuh punya aksesnya, dia tuh punya device-nya, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Contohnya seperti orang tua kita misalnya kayak misalnya orang tua kita tuh mau main sosial media tapi nggak bisa buat akunnya, biasanya suka minta tolong ke kita, betul? Betul. Nah itu tuh salah satu kesenjangan literasi digital. Yang ketiga itu ada pola konsumsi berlebihan. Nah ini tuh tadi kayak Given. Awalnya cuma pakai sarung, tapi sekarang kaosnya Gucci. Nah itu padahal tuh pakai yang biasa saja juga sudah cukup seperti itu ya. Tapi itu karena pengaruh digital jadi konsumtif, jadi kayak mau barang yang mahal, mau barang yang trendy seperti itu. Yang terakhir itu ada komodifikasi data pribadi. Ada yang bisa kasih contoh? Ayo jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo, ada yang bisa kasih contoh? Satu orang ini. Iya, Pasha silakan. Dapat dong. Upload KTP di
Ah, ini video tuh kayak gitu. Ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu bisa mempengaruhi data pribadi kalian. Nah, silakan terus. Jadi penyalahgunaan itu juga Bu. Jadi kata orang lain Bu. Dapat teman Bu. Ya boleh. Nah, Sama kakak saya udah pakai Gucci game, ikut Gucci game. Terima kasih Bu. selanjutnya ada penugasan kelompok. Nah, sebelum penugasan, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah dijelaskan, Bu? Lanjut. Paham? Oke. Sekarang kalian bakalan Ibu kasih tugas kelompok. Ini kelompoknya mau dibagi kanan kiri atau depan belakang? Depan belakang aja. Iya. Oke, depan belakang aja ya. Jadi di sini itu ada namanya. Ayo diperhatiin dulu biar pada ngerti ya. Baik, Bu. Jadi di sini itu ada surat solusi. Jadi kalian itu bakalan dikasih surat sama seseorang tentang masalah sosial yang terjadi pada masyarakat digital. Nah, tugas kalian itu apa sih? Kalian tuh harus analisis apa masalahnya, rumusan akar penyebabnya, sama solusinya. Oke? Nanti yang sudah selesai duluan, Ibu kasih hadiah. Oke. Ini ketua kelompoknya bisa maju dulu buat ngambil. Pasha. Yuk. Oke, Pak. Hei. Oke, kakek. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Yang kurang dimengerti bisa tanya Ibu ya. Bu, yang itu nggak kerja, Bu. Siapa tuh? Aul sama Caca, Bu. Ibu, ini kok buka TikTok, Bu? Ini di mana? Itu suratnya. Iya, itu suratnya. Yang ditempel. Udah selesai. Bisa maju ayo. Cepetan. Asik. Bisa maju ke depan. Di baris dua. Namanya juga proses dialektika itu Ayo. butuh waktu. Ini dari kelompok mana? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok depan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ocha, saya Nela, saya Rara, saya Catherine. Jadi kalian mau mempresentasikan hasil itu? Ya. Ya, jelaskan. Nama ini gambar ada orang teriak kayak lagi main game ternyata. Jadi di sini masalahnya Adit mengalami kecanduan game online. Dia menghabiskan waktu berlebihan di ponsel hingga larut malam. Sulit diajak berkomunikasi, mengabaikan keluarga dan mudah marah saat kita berhenti bermain. Kondisi ini membuat semakin tertutup dan mengganggu kesehatan kesehariannya. Akar penyebabnya itu penggunaan gawai tanpa batas waktu juga kita bergeser bermain tanpa kontrol. Dua, game dirancang sangat atraktif sehingga membuat pemain ingin terus bermain. Tiga, kurangnya aktivitas alternatif yang menarik di luar game. Solusinya yang pertama itu membuat aturan waktu penggunaan gawai secara bertahap untuk mengurangi durasi bermain. Lalu ada mengalihkan aktivitas dengan kegiatan positif seperti olahraga, hobi baru, atau belajar bersama teman. Lalu ada meningkatkan komunikasi keluarga, misalnya mengajak ngobrol tanpa menghakimi dan mendengarkan keluhannya. Nah, betul banget. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ini hadiahnya. Silakan dibagi ya. Oh iya sih. Tadi ya. Untuk kelompok selanjutnya. Selanjutnya, ayo dibacakan dulu. Ini kok nggak mau duduk, Bu? Yang silakan dulu. Tolong kondusif teman-teman. Ketua kelas Bu. Oke, Ibu, kenalin kami dari kelompok belakang. Nama saya Rizka. Nama saya Anjani. Saya Budi. Saya Anduk. Ini kasusnya apa ya teman-teman yang bisa dilihat ya. Lihat, Bu. Ini kondisi seorang anak ini memiliki vibes yang murung ya. Kemungkinan ini dia sedang dibully Ya, melalui sosial media ya. Ya, jadi dari permasalahan itu bisa dibacakan masalahnya apa itu ternyata dalam beberapa minggu terakhir. Ayo, Ayo. Sebelum
pesan olakan di grup WhatsApp di kelasnya, ada komentar yang dipermalukan dirinya juga di media sosial. Kemudian kondisi ini membuat dia semakin tidak percaya diri, sering menangis di rumah. Kemudian dia juga enggan berangkat ke sekolah. Hasil analisis kelompok kalian. Jadi akar penyebabnya ada 3 di sini disebutkan. Oke, yang pertama kurangnya empati, digital, dan kesadaran etika bermedia sosial di antara siswa. Yang kedua, Bisa ditunjukin ke teman-teman? adanya kelompok pertemanan yang kurang sehat sehingga menggunakan media sosial untuk menyerang. 3. Minimnya pengawasan terhadap penggunaan grup kelas dan akun media sosial. Solusi Pak? Solusinya? Solusinya, yang pertama, pemanggilan dan pendampingan siswa yang terlibat untuk mengetahui dinamika masalah dan mencegah eskalasi. Yang 2. kedua? Pemberian konseling pribadi kepada adik Anda untuk menguatkan kondisi emosional dan rasa aman saat di sekolah. Selanjutnya? 3. Menyusun ulang aturan etika digital pada grup kelas dan media sosial yang digunakan oleh siswa. Nah, Siap. ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari silakan bagian yang bisa kembali ke tempat duduk. Nah, tadi penugasan yang Ibu kasih itu salah satu contoh dampak negatif dari digitalisasi. Siap. Oke. Anak saya. Selanjutnya.
ternyata tidak selamanya itu digitalisasi itu membawa dampak positif tapi juga ada dampak buruknya. Misalnya ada bu kakek saya dia dapat penghasilan tambahan jadi nggak nganggur juga walaupun dia udah nggak bekerja, tapi ternyata dampak negatifnya ternyata dia itu ini bu jadi konsumerisme sekarang bu, jadi hedon juga bu karena pakai guci terus beli guci geng bu. Oke, silakan Given dapat permen. Dia Seminggu. Ini buat dia poin tuh nggak dimasukin tuh barunya. Terus Jelek. permennya yang rapi ya. Ini belum. Geng guci geng. Untuk Given yuk. Tapi dengan adanya globalisasi dan digitalisasi, Orang mahal betul ya. Ya, sama yang diberikan diberikan. dampak negatif kayak dari keamanan data kita itu terancam, terus ada manfaatnya juga kita tuh jadi Jadi lebih Jadi apa? Jadi kita apa? bisa menggunakan teknologi itu untuk komunikasi. Tuh. Oke. Tuh. Terima kasih Nurul. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, ayo didengerin dulu. Parah bro, dia ngibet saya. Yo, diperhatikan dulu ya. Jadi kesimpulannya, masyarakat digital itu berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Perkembangan ini memberi kemudahan dan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti hoax, kesenjangan digital, dan ancaman privasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Given dan Nurul. Karena itu, literasi digital dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab menjadi kunci menghadapi era digital. Jadi murid-murid semua harus bisa menggunakan digital dengan baik ya. Mengerti? Mengerti bu? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, Bu? Oke. Karena semuanya sudah mengerti, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Cukup bu. Oke, langsung habis ini langsung pada pulang ya, jangan main. Ya bu. Oke. Saya mau kerja bu bagi kakek saya. kakek kamu. Iya. bagi kakek saya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Mas Given bisa pimpin doa. Atas rahmat dan juga berkah tadi diberikan oleh Yang Maha Kuasa, karena kita berdoa untuk pembelajaran yang ada Amin. akhir ini. Udah mulai? Kurang dicukupkan, terima kasih. Terima kasih murid-murid semuanya.